Sejak abad ke-11, Gresik sudah dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Pulau Jawa. Lokasinya yang strategis di jalur pelayaran antara Asia Tenggara dan Asia Selatan menjadikan Gresik sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai negara, seperti Gujarat, India, Tiongkok, dan Arab. Pelabuhan ini menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan komoditas, mulai dari rempah-rempah, tekstil, hingga barang-barang mewah yang diperjualbelikan. Dengan adanya pelabuhan ini, Gresik berkembang menjadi pusat ekonomi yang menarik pedagang dan pelaut dari berbagai penjuru dunia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan di Gresik pun tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada interaksi sosial dan budaya. Para pedagang asing yang singgah membawa serta kepercayaan, kebiasaan, dan tradisi baru yang lambat laun menyatu dengan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan Gresik tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya yang membentuk karakter masyarakatnya. Jejak-jejak peninggalan sejarah seperti artefak dan prasasti yang ditemukan di wilayah ini, membuktikan bahwa Gresik telah menjadi pusat peradaban penting sejak lama sebelum masa kolonial. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di sekitar wilayah Gresik menunjukkan bahwa sejak masa klasik, Gresik telah menjadi pusat perdagangan internasional yang sibuk. Keramik-keramik antik dari dinasti Tang dan Song, yang berasal dari Tiongkok, ditemukan tersebar di situs-situs kuno di daerah ini. Hal ini menandakan adanya hubungan dagang yang erat antara Gresik dan negeri Tiongkok pada masa lalu. Selain itu, catatan sejarah dan artefak juga menunjukkan bahwa pedagang dari India, Persia, dan Arab aktif singgah dan bertransaksi di pelabuhan ini. Komoditas yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, yang sangat dicari oleh pasar internasional. Kedatangan pedagang asing ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga beragam pengaruh budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat lokal. Misalnya, pengaruh budaya Islam mulai masuk melalui interaksi dengan pedagang Arab dan Gujarat yang datang ke pelabuhan Gresik. Selain itu, kehadiran komunitas Tionghoa di daerah pelabuhan juga memperkenalkan tradisi dan kebiasaan baru, seperti teknik pembuatan keramik dan perdagangan. Perpaduan berbagai budaya ini membentuk mozaik sosial yang unik, dan menjadi cikal bakal masyarakat multikultural di Gresik yang bertahan hingga sekarang. Pengaruh budaya asing tersebut turut mempercepat perkembangan agama dan sistem sosial di wilayah ini, menjadikan Gresik sebagai salah satu pusat peradaban penting di pesisir utara Jawa. Seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan di pelabuhan Gresik, muncul permukiman yang didirikan oleh komunitas pedagang asing, khususnya dari Arab dan Tionghoa. Kampung Arab dan Cina ini menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi para pendatang yang menetap. Komunitas Arab yang sebagian besar berasal dari Yaman dan Gujarat ini membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Gresik, sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat dakwah Islam. Kehidupan di kampung Arab ini kental dengan tradisi keagamaan dan pendidikan Islam yang kemudian melahirkan banyak tokoh ulama penting. Di sisi lain, kampung Tionghoa di Gresik menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang juga sangat dinamis. Para pedagang Tionghoa membawa teknik-teknik produksi dan kerajinan yang mereka kuasai, seperti pembuatan keramik dan tekstil, yang ikut memperkaya perekonomian lokal. Mereka juga mempertahankan tradisi dan ritual keagamaan leluhur yang turut membentuk keragaman budaya di Gresik. Keberadaan dua komunitas ini yang hidup berdampingan menimbulkan interaksi sosial yang harmonis, sekaligus memperkaya warisan budaya Gresik hingga sekarang. Kawasan permukiman tersebut kemudian menjadi cikal bakal kota Gresik yang multietnis dan religius. Gresik memiliki peran penting sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Pulau Jawa. Letaknya yang strategis di pesisir utara membuat Gresik menjadi tempat pertama yang disinggahi oleh para pedagang dan ulama Muslim yang datang dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Yaman, dan Arab. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membawa ajaran Islam yang perlahan mulai dikenal oleh masyarakat lokal. Melalui jalur perdagangan inilah Islam mulai menyebar secara perlahan ke pedalaman Jawa, menjadikan Gresik sebagai titik awal transformasi agama yang nantinya meluas ke seluruh Nusantara. Peranan Gresik sebagai pusat dakwah Islam tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga melalui aktivitas para ulama dan tokoh agama yang menetap di wilayah ini. Mereka mendirikan pesantren dan mengajarkan ajaran Islam dengan metode yang damai dan penuh toleransi, sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme. Keberadaan komunitas Muslim yang tumbuh di Gresik juga membentuk basis sosial yang kuat, menjadikan kota ini sebagai pusat perkembangan peradaban Islam di Jawa Timur. Seiring waktu,
Pengaruh Islam dari Gresik menyebar ke berbagai wilayah lain di Pulau Jawa dan Nusantara. Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, khususnya di wilayah Gresik. Beliau diperkirakan datang ke Jawa pada akhir abad ke-14 dan menjadi ulama pertama yang menetap di daerah ini. Sunan Gresik dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang lembut dan penuh kesabaran, mengajarkan Islam melalui cara yang damai dan persuasif, tidak melalui kekerasan. Melalui pengajaran dan keteladanan hidupnya, beliau berhasil menarik perhatian masyarakat lokal yang sebelumnya masih memegang tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Selain berdakwah secara langsung, Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam yang menjadi tempat belajar bagi banyak murid dari berbagai daerah. Beliau menggunakan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jejak dakwahnya meninggalkan warisan spiritual yang mendalam dan menjadi fondasi bagi perkembangan Islam di Jawa Timur. Makam beliau di Gresik ini menjadi tempat ziarah yang dihormati, menandakan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah keagamaan di Indonesia. Setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim, Gresik tetap menjadi pusat penting bagi kegiatan dakwah Islam di Jawa, khususnya melalui peran para wali songo, yaitu 9 wali atau ulama besar yang terkenal dalam penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu tokoh wali songo yang berperan aktif di wilayah Gresik adalah Sunan Giri, murid langsung dari Maulana Malik Ibrahim. Ia meneruskan misi dakwah gurunya dengan mendirikan pesantren dan lembaga keagamaan di daerah Giri, yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal di Jawa Timur. Melalui lembaga ini, Islam semakin tersebar luas dengan metode yang terorganisir dan sistematis. Keberadaan pusat dakwah di Gresik dan Giri ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain sebagai tempat belajar agama, pesantren-pesantren di sini juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tata kelola masyarakat, dan hukum Islam. Hal ini menjadikan Gresik bukan hanya sebagai pusat penyebaran agama, tetapi juga sebagai pusat intelektual dan kekuatan politik yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur pada masa itu. Peranan Wali Songo di Gresik membentuk fondasi kuat bagi penyebaran Islam yang damai dan adaptif di seluruh Nusantara. Setelah masa awal penyebaran Islam oleh para wali, khususnya Sunan Giri, wilayah Gresik mengalami transformasi menjadi pusat kekuasaan politik dan spiritual yang dikenal sebagai Kesultanan Giri. Kesultanan ini didirikan oleh Sunan Giri, Raden Paku, yang merupakan murid dan penerus dakwah Maulana Malik Ibrahim. Kesultanan Giri bukan hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang signifikan di Jawa Timur dan sekitarnya. Penguasa Kesultanan Giri memegang peranan sebagai pemimpin spiritual sekaligus penguasa lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesultanan Giri berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan politik dan keagamaan utama pada masa itu. Pengaruhnya meluas tidak hanya di wilayah pesisir utara Jawa, tetapi juga ke daerah-daerah pedalaman. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan terorganisir. Selain itu, Kesultanan Giri menjadi pusat pendidikan dan pengembangan budaya Islam yang kuat, melahirkan banyak ulama dan pemimpin yang kemudian menyebarkan pengaruhnya ke wilayah lain di Nusantara. Eksistensi Kesultanan Giri menunjukkan bagaimana agama dan politik dapat berjalan seiring dalam membentuk peradaban lokal yang kokoh. Setelah berdirinya Kesultanan Giri, Gresik semakin mengukuhkan dirinya sebagai pusat keilmuan Islam yang penting di Jawa Timur. Pesantren-pesantren yang didirikan di wilayah ini berkembang pesat dan menjadi tempat belajar bagi ribuan santri dari berbagai daerah di Nusantara. Para ulama di Gresik tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, fikih, dan hadis, tetapi juga memperkenalkan ilmu pengetahuan umum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keberadaan lembaga pendidikan ini menjadikan Gresik sebagai pusat intelektual yang membentuk kader ulama dan pemimpin masyarakat yang berpengaruh di masa depan. Selain fungsi pendidikan, Gresik juga menjadi tempat pertemuan dan diskusi para cendekiawan Muslim yang membahas berbagai masalah sosial, politik, dan keagamaan. Hal ini menjadikan Gresik bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai tempat lahirnya pemikiran-pemikiran yang memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia secara keseluruhan. Tradisi ilmiah yang kuat ini membuat Gresik tetap menjadi salah satu kota yang dihormati dalam dunia keislaman, serta menjadi pusat rujukan bagi pengembangan ajaran Islam yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Gresik tidak hanya menjadi pusat dakwah dan keilmuan di Jawa Timur, tetapi juga berperan sebagai titik awal penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara lainnya.
Banyak santri dan ulama yang belajar di pesantren Gresik kemudian kembali ke daerah asal mereka di luar Jawa, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan demikian, Gresik menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat distribusi dakwah yang memperkuat fondasi Islam di berbagai penjuru kepulauan Indonesia. Peran ini menjadikan Gresik sebagai kota yang memiliki pengaruh luas dalam membentuk peta keagamaan Nusantara. Selain sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama, Gresik juga berperan penting dalam membangun jaringan sosial dan politik antar wilayah di Nusantara. Hubungan yang terjalin melalui aktivitas keagamaan dan perdagangan memungkinkan penyebaran Islam dilakukan dengan cara yang damai dan efektif, menghindari konflik besar. Para ulama dan santri dari Gresik membawa nilai-nilai toleransi dan adaptasi budaya dalam dakwah mereka, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat lokal dengan berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Islam berkembang secara luas dan damai di Indonesia. Pada masa kolonial, khususnya di abad ke-17, Gresik menjadi salah satu wilayah strategis yang menjadi incaran VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC melihat posisi Gresik yang berada di jalur pelayaran penting sebagai kunci untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di wilayah Jawa dan sekitarnya. Oleh karena itu, VOC berusaha menguasai pelabuhan Gresik untuk memastikan monopoli perdagangan mereka, terutama komoditas seperti lada, cengkeh, dan pala. Penguasaan atas pelabuhan Gresik memberikan VOC akses langsung ke sumber daya dan jalur distribusi penting di Nusantara. Penetrasi VOC di Gresik tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan politik setempat. Mereka mendirikan benteng dan pos-pos perdagangan sebagai simbol kekuasaan kolonial yang ingin mengendalikan wilayah pesisir Jawa Timur. Namun, kehadiran VOC juga memicu berbagai perlawanan dari masyarakat lokal yang merasa terancam dengan dominasi asing ini. Meskipun demikian, VOC tetap mempertahankan kendali dengan sistem administrasi yang ketat dan kerjasama dengan penguasa lokal yang tunduk pada mereka. Masa kolonial ini menandai babak baru dalam sejarah Gresik, yang penuh dengan dinamika antara kekuatan asing dan perjuangan masyarakat pribumi. Kehadiran Belanda melalui VOC di Gresik memicu berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat setempat yang tidak rela dijajah dan dikendalikan oleh kekuatan asing. Perlawanan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberontakan bersenjata hingga gerakan rakyat yang lebih halus, seperti boikot dan sabotase terhadap aktivitas perdagangan Belanda. Tokoh-tokoh lokal dan ulama seringkali menjadi motor penggerak perlawanan, menggerakkan masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan dan hak mereka atas tanah serta sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh komunitas lokal. Selain perlawanan fisik, masyarakat Gresik juga mempertahankan identitas budaya dan agama sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonial. Nilai-nilai Islam yang sudah mengakar kuat di kalangan penduduk digunakan sebagai landasan moral dan semangat perjuangan melawan penjajah. Perlawanan di Gresik menjadi bagian dari perjuangan nasional yang lebih luas melawan kolonialisme Belanda, yang berlangsung selama berabad-abad hingga masa kemerdekaan. Semangat perlawanan ini menjadi warisan penting yang membentuk karakter masyarakat Gresik sebagai pejuang yang gigih dan tidak mudah menyerah. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di tengah semangat perjuangan itu, Gresik menjadi salah satu basis penting bagi gerakan perlawanan rakyat terhadap upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Masyarakat Gresik, yang sejak lama telah terbiasa berjuang melawan penjajah, dengan cepat membentuk laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan di wilayah ini berlangsung sengit, terutama karena posisi Gresik sebagai kota pelabuhan yang strategis sangat diincar oleh pihak Belanda. Laskar Rakyat dan pejuang kemerdekaan di Gresik melakukan berbagai aksi heroik mulai dari pertempuran langsung hingga operasi gerilya yang menantang kekuatan kolonial Belanda. Selain itu, para ulama dan tokoh masyarakat di Gresik turut aktif memobilisasi dukungan moral dan material bagi para pejuang. Peran serta masyarakat Gresik dalam revolusi kemerdekaan tidak hanya mengukuhkan posisi mereka sebagai pahlawan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semangat perjuangan dan solidaritas yang terbangun selama masa revolusi ini terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya di Gresik. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengembangkan sektor industri untuk memperkuat perekonomian nasional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Gresik adalah pendirian pabrik semen Gresik pada tahun 1957, yang menjadi pabrik semen pertama di Indonesia. Pabrik ini dibangun dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia,
seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik. Keberadaan pabrik semen ini membawa perubahan besar bagi ekonomi lokal Gresik, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan sektor industri lainnya di sekitarnya. Pabrik semen Gresik juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan modernisasi di Indonesia pada masa itu. Dengan fasilitas produksi yang terus berkembang dan kapasitas yang meningkat, Gresik semakin dikenal sebagai pusat industri semen terbesar di tanah air. Selain berkontribusi pada pembangunan nasional, industri semen ini mendorong urbanisasi dan pengembangan wilayah, menjadikan Gresik sebuah kota industri yang modern dan berkembang pesat. Keberhasilan pabrik semen Gresik membuka peluang investasi dan memperkuat posisi Gresik sebagai kota strategis di Jawa Timur. Setelah berdirinya pabrik semen Gresik, ekonomi daerah ini mengalami perubahan yang signifikan. Industri semen menjadi motor penggerak utama yang menarik investasi dan mendorong perkembangan sektor industri lainnya. Berbagai pabrik dan perusahaan mulai berdiri di sekitar wilayah Gresik, menciptakan kawasan industri yang padat dan maju. Perkembangan ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal dan pendatang, yang meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Perekonomian Gresik pun mulai bertransformasi dari daerah pesisir tradisional menjadi kota industri yang modern. Selain industri semen, sektor perdagangan dan pelabuhan juga tumbuh pesat mendukung aktivitas ekonomi Gresik. Pelabuhan Gresik semakin berkembang sebagai pintu masuk dan keluar barang, terutama komoditas industri dan ekspor-impor. Infrastruktur seperti jalan, rel kereta, dan fasilitas logistik terus dibangun dan diperbaiki untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ini. Dengan adanya sinergi antara industri, perdagangan, dan pelabuhan, Gresik berhasil memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi penting di Jawa Timur dan menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Gresik mengalami proses modernisasi yang pesat sebagai dampak dari perkembangan industri dan infrastruktur yang ada. Modernisasi ini mencakup pembangunan fasilitas umum, perumahan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai. Pemerintah daerah bersama sektor swasta berkolaborasi membangun berbagai proyek strategis seperti jalan tol, jembatan, dan sistem transportasi yang memudahkan mobilitas penduduk dan arus barang. Modernisasi ini turut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga Gresik. Urbanisasi juga meningkat signifikan seiring dengan kesempatan kerja yang semakin banyak di sektor industri dan jasa. Penduduk dari berbagai daerah di Jawa Timur dan luar pulau mulai bermigrasi ke Gresik untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk kota mendorong perkembangan kawasan permukiman baru dan ekspansi wilayah kota ke daerah-daerah sebelumnya yang lebih rural. Perubahan demografis dan tata ruang ini membentuk wajah baru Gresik sebagai kota metropolitan yang dinamis dan terus berkembang, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Pelabuhan Gresik telah lama menjadi titik vital bagi jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Seiring berkembangnya industri dan ekonomi, pelabuhan ini terus mengalami modernisasi untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan barang dalam skala besar. Pelabuhan Gresik ini menjadi salah satu pelabuhan industri utama di Indonesia, terutama untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas seperti semen, batu bara, dan produk manufaktur. Keberadaan pelabuhan ini tidak hanya menghubungkan Gresik dengan berbagai wilayah di dalam negeri, tetapi juga membuka akses langsung ke pasar internasional, khususnya kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Peran pelabuhan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, karena mampu meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi barang. Infrastruktur pelabuhan yang terus ditingkatkan, seperti dermaga, kren, dan fasilitas pergudangan, memungkinkan pengelolaan barang yang cepat dan aman. Hal ini membuat Gresik menjadi pusat distribusi strategis yang menghubungkan Jawa Timur dengan pulau-pulau lain di Nusantara serta negara-negara tetangga. Keberhasilan pengelolaan pelabuhan ini turut mendukung pengembangan kawasan industri dan memperkuat posisi Gresik sebagai hub ekonomi dan perdagangan yang vital di Indonesia. Gresik dikenal sebagai kota yang unik karena mampu memadukan identitas religius sebagai kota santri dengan perkembangan industri modern yang pesat. Kehadiran ribuan pesantren di berbagai penjuru kabupaten ini menegaskan peran Gresik sebagai pusat pendidikan Islam yang telah berakar sejak masa Wali Songo. Para santri yang belajar di pesantren ini tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga ikut membentuk karakter masyarakat yang religius dan toleran. Keberadaan pesantren menjadi fondasi spiritual yang kuat bagi masyarakat, sekaligus menjaga tradisi keagamaan yang menjadi ciri khas Gresik. Di sisi lain,
Perkembangan industri yang didorong oleh keberadaan pabrik semen dan kawasan industri lain membawa kemajuan ekonomi yang signifikan. Kota ini menjadi magnet bagi para pekerja dan investor, menciptakan lingkungan yang dinamis antara tradisi dan modernitas. Walaupun industrialisasi membawa tantangan, masyarakat Gresik tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Sinergi antara aktivitas keagamaan dan ekonomi ini menjadikan Gresik sebuah contoh bagaimana kemajuan teknologi dan spiritualitas dapat berjalan beriringan tanpa saling mengikis. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah Gresik bersama masyarakat mulai gencar melakukan revitalisasi kawasan bersejarah untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah yang ada. Salah satu fokus utama adalah pemeliharaan dan pengembangan situs makam Maulana Malik Ibrahim, yang menjadi pusat ziarah umat Islam dari berbagai daerah. Selain itu, kawasan Giri Kedaton, tempat berdirinya Kesultanan Giri, juga dijaga dan dikembangkan sebagai lokasi wisata religi dan pendidikan sejarah. Upaya revitalisasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga nilai-nilai historis, tetapi juga untuk meningkatkan potensi pariwisata yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Revitalisasi kawasan bersejarah di Gresik turut mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di kalangan generasi muda dan masyarakat luas. Dengan memperkuat identitas sejarah sebagai kota yang menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan kuno, Gresik mampu mempromosikan dirinya sebagai destinasi wisata sejarah dan religi yang menarik. Selain memberikan nilai edukatif, pengembangan kawasan ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pariwisata, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mempererat rasa kebanggaan warga terhadap warisan leluhur mereka. Kabupaten Gresik resmi terbentuk sebagai wilayah administratif yang terorganisir dan memiliki pemerintahan sendiri sejak masa penjajahan Belanda, meskipun struktur pemerintahan lokal terus berkembang dan mengalami penyesuaian hingga era kemerdekaan Indonesia. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Gresik memiliki posisi strategis yang menjadikannya pusat administrasi penting di wilayah Jawa Timur bagian utara. Pemerintah kabupaten bertugas mengatur berbagai aspek pemerintahan, mulai dari urusan ekonomi, sosial, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah. Seiring waktu, struktur pemerintahan Kabupaten Gresik semakin matang dengan pembagian wilayah administratif ke dalam beberapa kecamatan yang lebih kecil, memudahkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Pemerintahan daerah juga aktif mengembangkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat menjadikan Gresik salah satu kabupaten dengan populasi besar dan dinamika sosial yang kompleks, sehingga peran pemerintahan kabupaten menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Gresik saat ini dikenal sebagai salah satu kabupaten penting di Indonesia yang memadukan kekayaan sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan kekuatan industri modern. Kota ini bukan hanya simbol perjuangan penyebaran Islam di Nusantara, tetapi juga menjadi pusat industri strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor semen dan pelabuhan. Keberhasilan Gresik dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan menjadikannya contoh daerah yang mampu berkembang secara holistik, dengan basis sosial budaya yang kuat dan perekonomian yang dinamis. Di tingkat nasional, Gresik juga berperan sebagai pusat pendidikan agama dan pelestarian budaya yang memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Selain itu, posisi strategis Gresik di jalur perdagangan dan industrinya yang maju menjadikannya wilayah yang selalu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam program pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, Gresik terus menunjukkan peran vitalnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial bangsa, sekaligus menjaga warisan sejarah yang kaya sebagai fondasi identitas nasional.